selamat datang di kanal YouTube Kadal Merah Putih. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal kimia, khususnya terkait dengan bab unsur molekuler tabel periodik. Oke, kita pakai warna apa ya biar unik, hijau deh. Oke, pertama di sini sudah ada sebuah soal. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari setiap senyawa berikut ini. Ada 3 senyawa sebagai contoh, sederhana sekali ya teman-teman. Untuk soal nomor A, di sana diberikan sebuah ion unsur kalsium ya, dan nomor massa 40 dan nomor atom 20. Pertama kita tentukan dulu jumlah protonnya. Sebagai sebuah pengetahuan umum kalau jumlah proton itu sama dengan nomor atom ya. Sama dengan nomor atom. Gimana ya tulisannya? Salah. Karena kita menemukan bahwa jumlah atomnya, nomor atomnya adalah 20, maka sudah bisa dipastikan yang ini adalah sebagai jumlah protonnya, 20. Lalu bagaimana dengan jumlah elektron? Senyawa yang netral sudah tentu jumlah elektronnya akan sama dengan jumlah elektron. Jumlah elektron sama dengan jumlah proton maksud saya. Aduh, lidah ini ya. Nah, begitu. Karena jumlah protonnya tadi bilang didapat 20, ya sudah. Jumlah elektronnya juga 20. Tapi ini buat atom netral ya. Nah, begitu. Lalu bagaimana dengan jumlah neutronnya? Nah, seperti dilihat di atas ini nomor 40 itu apaan sih? Jadi, nomor ini tuh disebut nukleon. Atau, bukan nukleon, salah konsep. Ini nomor massa. Nomor massa ini merepresentasikan nukleonnya. Apaan tuh nukleon? Nukleon itu adalah proton dan neutron, ya gabungan mereka berdua gitu loh. Karena jumlah protonnya 20, ya sudah, nukleon sama dengan proton ditambah neutron, dan protonnya 20 dan neutronnya 40, ya sudah, berarti neutronnya juga 20. Wah, sederhana, ya dapat semuanya, mudah sekali. Oke, berikutnya. Udah siap nih soalnya. Nah, ada logam kalsium nih, katanya dapat berinteraksi dengan gas Cl2 membentuk suatu padatan ionik. Padatan ionik, apaan tuh? Salah satu isotop radioaktif kalsium adalah 48 Ca dengan massa 47,953 SMA. Pertama, tentukan nama dan rumus molekul yang terbentuk. Apa lagi tuh? Oke, kita lihat dulu nih. Ada logam kalsium Ca
dia dapat berinteraksi dengan gas Cl2, membentuk suatu padatan ionik. Nah, artinya padatan ionik itu interaksi antara Ca dengan Cl2 tuh kalau kita tambah gitu ya, mereka bakal interaksinya itu ikatannya berupa ikatan ionik. Apa tuh ikatan ionik? Itu sebetulnya kalau kalian sudah punya sudah punya indera keenam gitu loh, sudah sering latihan soal, si A ini tentukan nama rumus itu udah bisa ketebak itu CaCl2. Begini, si Ca tuh dia unsur apaan sih? Ini yang pertama, si Ca itu dia adalah unsur logam. Yang kedua, dia berasal dari golongan 2A. Nah, yang namanya logam, dia alkali tanah kan, logam alkali tanah tepatnya ya. Alkali tanah, ya alkali tanah. Kalau salah koreksi aja ya, aku lupa. Nah, yang namanya logam itu punya sifat unik gitu loh. Apa sifat uniknya? Dia ya cenderung buat ngasih elektron gitu. Nah, cenderung buat ngasih elektron. Sedangkan si Cl2 dari Cl itu dia halogen. Golongannya 7A. 7A loh. Cek aja, coba kalian cek deh di tebal periodik unsur. Aku bisa nampilin di sini lagi nih si perekam layarnya ngadat banget, dia nggak bisa ngerekam selain aplikasi yang lagi dibuka. Dasar. Nah, yang namanya halogen itu kebalikan dari logam. Dia cenderung buat ngambil elektron. Nah, begitu. Cenderung buat ngambil elektron dia tuh. Jadi ketika Ca dan Cl ketemu, sudah jelas si Ca itu dia bakal ngasih elektron, ya, ngasih elektron dan menghasilkan Ca plus, ya Ca plus. Sedangkan si Cl dia itu bakal ngambil elektron menjadi Cl-. Nah, pertanyaannya, jumlah elektron yang diambil dan dikasih itu berapa gitu. Nah, ini tuh ada namanya golongan 2A. Itu tuh bukan asal-asalan ya, orang yang ngasih nama golongan tuh bukan asal ngasih 2A gitu. Salah satu keunikan dari tebal periodik unsur yang kita pakai sekarang itu, si 2 ini tuh merepresentasikan, juga bisa merepresentasikan jumlah elektron valensi gitu kan. Jadi si Ca ini, si Ca, elektron valensinya itu 2. Artinya apa? Dia itu kelebihan 2. Gimana ya? Coba kita konfigurasi dulu deh. Kita konfigurasi elektron dulu. Ya kan elektronnya 20 ya. Kalau kita pakai konfigurasi Bohr berarti kan konfigurasi elektronnya itu 2, 8, 8, 2, begitu kan? Nah, seperti yang dilihat, elektron paling belakangnya itu 2. Supaya dia stabil, dia harus jadi 8 kan? Makanya kita mesti buang isi 2 ini supaya dia bisa jadi 8. Harus tahu dulu gitu ya, kalau bahwa elektron itu dia bakal stabil. Elektron di atom unsur lah, stabil itu kalau oktet, kalau nggak duplet gitu. Nah, oktet itu apa? Saat elektron valensinya 8, sedangkan duplet itu elektron valensinya 2.
Oh, ini kan 2, berarti udah stabil dong? Belum. Jadi selektan valensi yang stabil ketika dia duplet itu biasanya yang punya elektron itu apa ya? Nggak nyampe nggak nyampe 2 kulit gitu loh. Kayak kayak hidrogen, helium. Nah, mereka itu perlu aturan duplet supaya bisa stabil. Kenapa? Karena si helium itu kan dia cuma satu kulit atomnya. Hidrogen juga cuma satu gitu kulit atomnya. Ini dia punya 2, dia punya 1 gitu kan. Nah, dengan demikian si Ca itu perlu ngebuang 2 elektron. Nah, begitu. Di Ca2+. Oleh karenanya, karena dia ngebuang 2, sedangkan si Cl ini, si Cl nih, Cl itu kita geser bentar. Nah, Cl itu dia nomor atomnya 17. Kalau kita konfigurasi pakai konfigurasi Bohr 287. Lihat 7. Dia perlu 1 buat jadi oktet. Oleh karena si Ca ini ngebuang 2, yang satu diambil oleh Cl1, yang satu lagi diambil lagi oleh Cl yang kedua. Nah, begitu. Ini jadi Cl-, ini juga jadi Cl-. Maka dari itu katanya menjadi Cl2 karena Ca-nya dia 1, si Cl2, si Cl-nya ada 2 gitu loh. Yang nangkapnya ini kalau misalnya kita pakai struktur Lewis. Nah, begitu. Si Cl itu ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, begitu. Jadi deh CaCl2 atau kalsium klorida. Itu soal nomor A ya. Terus kita lanjut ke soal nomor B. Apa yang ditanyakan? Si B itu bilang, tentukan jumlah proton, neutron, elektron pada 48 Ca. Gampang itu mah. Coba kalian kerjain sendiri deh. Buat PR mungkin, buat latihan. Ya kok. Sekian dulu dari aku buat hari ini. Terima kasih banyak sudah mampir ke kanal YouTube Kedal Merah Putih. Terima kasih. Wah, berapa kali aku bilang terima kasih. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa.